Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahal awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah Masjid At-Taubah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Semoga salat serta salam juga senantiasa tercurah untuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas beberapa kiat agar seseorang bisa senantiasa istiqamah sampai kematian datang. Dan kitab ini kita ambil dari apa yang dikarang oleh Syekh Muhammad Sa'id Ruslan hafizahullah ta'ala. Judulnya adalah Ats-Tsabat Hatta Al-Mamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 112. Allah taala berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw." Istiqamahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana diperintahkan kepadamu. Wa man taba ma'ak, dan orang-orang yang bertaubat bersamamu, wala tatghaw, dan janganlah engkau melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ayat yang mulia ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar senantiasa istiqamah, senantiasa berada di tengah, tidak boleh berlebihan dan tidak boleh pula meremehkan. Maka Allah mengatakan di sini wala tatghaw, jangan melampaui batas. Melampaui batas itu bentuknya ada berlebihan dan ada mengurang-urangi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa istiqamah. Artinya apa? Allah Ta'ala mengatakan kepada nabinya, falzam ya Rasulullah, senantiasalah wahai Rasulullah, an-nahjal mustaqim, berada di atas jalan yang lurus, al-mutawassitu baina tarafai al-ifrat wa tafrid, berada di antara dua bagian, berlebihan atau mengurang-urangi. Wasbut ala dini rabbika, dan tetaplah di atas agama Rabbmu, wal amal bih, dan beramal, wad du'a ilaih, dan senantiasa berdoa kepadanya, anta wa man amana ma'ak, engkau bersama orang-orang yang beriman dengan bersamamu. Ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang jika dia istiqamah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan dunianya akan menjadi lurus. Kehidupan dunianya akan stabil. Bahkan dia akan mendapatkan apa-apa yang bermanfaat bagi dirinya dan terhindar dari apa-apa yang buruk bagi dirinya. Itu balasan di dunia. Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan balasan yang baik di dunia, maka balasan akhirat jauh lebih baik dibandingkan apa yang Allah berikan di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 96. Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalaulah seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah,
la fatahna 'alaihim barakatim minas sama, maka kami akan bukakan atas mereka keberkahan dari langit wal ard, dan keberkahan dari bumi. Walakin kadzabu, akan tapi mereka mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami azab mereka dengan apa yang mereka lakukan. Jadi orang yang istiqamah, maka ganjarannya apa? Allah akan berikan keberkahan. Keberkahan dari langit maupun dari bumi. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan khawatir ya untuk memperbaiki agama. Jangan khawatir untuk untuk beribadah kepada Allah taala. Jangan khawatir untuk mengamalkan ajaran Islam ini. Jangan pernah khawatir. Kemudian Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seorang muslim khawatir dia tergelincir dari jalan kebenaran. Itu mesti harus ada pada diri kita. Justru jangan malah setelah kita mulai belajar kita merasa aman. Ini nggak boleh. Seharusnya apa? Seharusnya ketika seseorang belajar, justru kekhawatiran itu akan bertambah besar. Apa yang dia khawatirkan? Dia khawatir tidak bisa istiqamah. Dia khawatir tidak bisa istiqamah, karena istiqamah itu berat. Istiqamah itu berat. Bahkan dikatakan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, wa inna ar-rajula la yastati'u an yathbuta illa bitathbitillahi rabbil alamin. Seseorang tidak akan bisa kokoh, tidak akan bisa istiqamah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu mukhbiran 'anil fitan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita tentang huru-hara yang terjadi. Bagaimana seorang itu sulit untuk istiqamah di zaman tersebut. Tidak mudah untuk memegang agama Islam, tidak mudah untuk mengamalkan ajaran Islam. Nabi SAW mengatakan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, yabitur rajulu musliman wa yusbihu kafira. Saking beratnya istiqamah di masa itu, seseorang malam dalam keadaan Islam dan kafirnya sudah tidak lagi dalam keadaan Islam. Wa yusbihu musliman wa yumsi kafira. Paginya dalam keadaan Islam, sorenya sudah tidak lagi dalam keadaan Islam. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya demi mendapatkan keuntungan dunia. Maka ini banyak kita lihat. Bagaimana seorang rela meninggalkan agamanya untuk dunia. Rela meninggalkan salatnya hanya sekedar untuk mencari dunia. Rela meninggalkan menuntut ilmu karena sibuk mencari dunia. Ini masuk pada hadis. Bagaimana sulitnya seseorang untuk benar-benar benar-benar merutinkan amalan, benar-benar istiqamah di dalam menjalankan syariat Islam. Sulit. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita tahu istiqamah itu sulit dan kita pada hakikatnya tidak mampu untuk istiqamah kecuali dengan pertolongan Allah, maka hendaknya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kiat yang pertama. Kalau seandainya kita ingin istiqamah sampai kematian menjemput, maka kiat yang pertama adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk berdoa. Kita berada pada kebaikan, kita bisa melakukan kebaikan, kita bisa salat, kita bisa menghadiri majelis ilmu, itu semuanya karena pertolongan Allah. Bukan karena kehebatan diri kita, bukan karena kita orang yang kuat, enggak. Semuanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara faktor terbesar seseorang bisa istiqamah sampai ajal mendatanginya adalah su'alullahi wad-dhara'atu ilaihi bi talabit tathbit 'alal haqq. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan meminta dikokohkan, dimantapkan di atas kebenaran, wal istiqamati alaih, dan meminta agar istiqamah di atas kebenaran. Itu yang kita minta. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 8. Allah mengatakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ini doa. Wahai Rabb kami, janganlah engkau palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah rahmatmu kepada kami. Berikanlah kepada kami dari sisimu rahmatmu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau zat yang maha pemberi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita doa ini? Agar apa? Agar Allah mantapkan hati kita di atas kebenaran, jangan sampai Allah palingkan. Doa ini sering kita baca hendaknya. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan lencengkan hati kami, jangan palingkan hati kami setelah kami mendapatkan hidayah. Sebagian orang sudah mendapatkan hidayah, tapi apa? Akhirnya apa? Kembali apa? Hidayah itu terlepas. Dahulunya rajin ke masjid, sekarang tidak lagi. Dahulunya rajin menghadiri majelis ilmu, sekarang tidak lagi. Dahulunya dikenal orang-orang yang baik, sekarang tidak lagi. Kenapa bisa demikian? Bisa jadi apa? Allah lencengkan dia setelah Allah berikan kepadanya hidayah. Allah lencengkan dia. Maka itu pentingnya seseorang untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang sering kita panjatkan adalah ihdinas siratal mustaqim. Ini doa juga yang memiliki kandungan agar kita mendapatkan istiqamah di jalan yang lurus. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala itu mengatakan hidayah itu al-hidayatu hidayatan. Hidayah itu ada dua. Yang pertama adalah al-hidayatu ila syai' wal hidayatu ala syai'. Yang pertama itu adalah hidayah kepada sesuatu. Kalau seandainya orang belum mendapatkan hidayah, maka dia berdoa agar Allah berikan kepadanya hidayah. Wal hidayatu ala syai', dan hidayah di atas sesuatu. Orang yang sudah mendapatkan hidayah, dia meminta agar dia tetap di atas hidayah. Sebagian orang mengatakan, kalau seandainya kita sudah benar, ngapain minta hidayah lagi? Kalau seandainya orang Islam itu benar, kenapa dia senantiasa minta hidayah dalam sholatnya? Maka jawab dengan jawaban seperti itu tadi. Hidayah itu ada dua. Kalau dia orang tersesat, maka minta agar Allah tunjukkan kepadanya hidayah yang benar. Kalau seandainya dia berada di atas jalan yang benar, maka dia meminta kepada Allah agar Allah istiqamahkan dia di atas jalan tersebut. Itu namanya hidayah juga, minta hidayah kepada Allah Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita agar kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta hidayah ini tentu yang paling sering kita minta hendaknya. Kalau seandainya kita sering minta dunia, maka permohonan kita terhadap hidayah Allah Ta'ala itu justru melebihi permohonan kita terhadap urusan dunia. Karena urusan dunia ini kita tidak akan bawa berjumpa dengan Allah Ta'ala. Hidayah kita akan bawa sampai kematian. Sampai kapan? Sampai nanti hisab, pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan dibawa oleh seorang muslim. Orang yang beriman dia akan senantiasa bawa hidayahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar senantiasa mengikhlaskan, benar-benar tulus di dalam berdoa. Benar-benar tulus di dalam berdoa. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita, Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata,
berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan bagi kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaihi." Siapa yang tidak pernah berdoa kepada Allah maka Allah marah kepadanya. Siapa yang tidak pernah doa, tidak pernah mengangkat tangan memohon kepada Allah, merintih kepada Allah Ta'ala, memohon agar Allah tetapkan dia di atas hidayah, maka Allah marah kepadanya. Bisa jadi di antara bukti Allah marah apa? Allah palingkan dia dari hidayah. Tidak mau minta hidayah kepada Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya setiap muslim itu senantiasa bersemangat di dalam berdoa. Doa ini apa yang tidak mungkin dilakukan, apa yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia secara pandangan mereka, menurut versi mereka, maka itu mungkin dengan doa. Sangat mungkin dengan doa. Lihat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ibunya itu tidak suka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak suka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap berjumpa dengan Abu Hurairah, apa yang dikatakan oleh ibunya terhadap Nabi Muhammad? Dikatakan ucapan yang buruk. Akhirnya apa? Abu Hurairah minta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, berikan atau minta kepada Allah agar Allah berikan ibuku hidayah." Sepulangnya Abu Hurairah dari rumah Nabi SAW, dia lihat ibunya apa? Masuk Islam. Menurut logika tidak mungkin. Apa sebabnya? Nggak ada. Diajak tidak mau. Tapi dengan doa semuanya mungkin. Dengan doa semuanya mungkin. Maka jangan pernah remehkan doa. Jangan pernah remehkan doa. Doa itu senjata yang sangat tajam. Ya, doa itu senjata yang sangat tajam. Di antara doa yang sering dibaca oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah doa ini sudah kita hafal. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Tetapkan hatiku di atas agamamu. Ini doa hendaknya sering kita baca. Kemudian yang kedua, ini anak ringkas saja. Kalau seandainya kita baca seluruhnya maka tidak cukup waktu kita. Taib. Yang kedua, wa min a'zami wasail tsabat 'inda al-mamat al-istiqamatu 'ala amrillah. Senantiasa mengerjakan perintah Allah. Di antara sebab seseorang bisa istiqamah sampai kematian mendatanginya, apa? Dia senantiasa mengerjakan perintah Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Allah tabaraka wa taala mengatakan, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah. Bagaimana bentuk istiqamah mereka? Mereka senantiasa menjalankan perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan mereka jalankan. Ya. Segala apa yang Allah perintahkan mereka laksanakan. Maka apa balasan yang Allah berikan? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka malaikat akan turun kepadanya. Kemudian malaikat berkata, "Alla takhafu." Janganlah engkau khawatir. "Wala tahzanu." Dan janganlah bersedih. "Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Dan bergembiralah dengan sorga yang telah dijanjikan kepada kalian. "Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah." Kami adalah penolong kalian di dunia dan di akhirat. "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum." Dan padanya dan di dalam sorga akan disediakan apa-apa yang kalian inginkan. "Walakum fiha ma tad'un." Dan bagi kalian apa-apa yang dalam sorga, apa yang kalian minta Allah berikan. "Nuzulan min ghafurir rahim." Itu adalah pemberian dari Allah yang maha ghafur dan maha rahim.
Allah mengatakan di sini apa? Orang yang beristiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Apakah cukup? Enggak. Belum cukup. Hanya sekedar mengatakan Tuhan kami adalah Allah, Rabb kami adalah Allah. Apa tugas berikutnya? Dia istiqamah. Bagaimana bentuk istiqamahnya? Bentuk istiqamahnya adalah dengan mengerjakan seluruh perintah Allah. Mengerjakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan, orang-orang yang seperti ini, Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kematian datang kepadanya, ketika dicabut ruhnya, maka malaikat mengatakan, jangan khawatir terhadap apa yang akan datang kepada kalian. Tidak ada kekhawatiran. Ya, la takhafu mimma antum muqbiluna alaih. Jangan kalian takut terhadap apa yang ada di depan kalian. Kalau orang meninggal, apa yang ada di depannya? Kubur. Apa yang ada setelah itu? Ya, barzakh, kehidupan kubur. Adanya hisab, adanya sorga, adanya neraka. Jangan khawatir. Wala tahzanu ala ma khallaftum wara'akum minal ahli wal walad. Dan jangan pula kalian bersedih dari apa yang kalian tinggalkan dari keluarga kalian dan anak-anak kalian. Nah, orang yang senantiasa istiqamah tidak khawatir. Malaikat mengatakan kepada jangan takut. Karena kalian beriman, kalian istiqamah, jangan takut terhadap kuburan. Kubur. Jangan takut terhadap apa? Hisab, mahsyar hisab, jangan khawatir. Dan jangan bersedih terhadap keluarga dan anak-anak kalian yang kalian tinggalkan di dunia. Maka Allah mengatakan, nahnu awliyaukum. Kami yang menolong kalian. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Ya. Maka Allah mengatakan, sayahfadzukumullahu rabbul alamin. Allah akan menjaga kalian. Allah akan menjaga orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Wahai Rasulullah, katakan kepadaku dalam agama Islam ini yang mana aku tidak akan bertanya lagi kepada seorang selainmu. Aku bertanya tentang sesuatu, tolong jawab dengan hal yang memuaskan diriku. Aku tidak perlu tanya kepada orang lain lagi. Maka Nabi SAW mengatakan, qul amantu billah thumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian setelah itu istiqamahlah. Istiqamahlah. Makna istaqim di sini Bapak dan Ibu rahmati Allah adalah istaqim kama umirta mumtathilan amrallah mujtaniban nahyah. Engkau istiqamah dengan cara engkau senantiasa tunduk kepada perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu dia. Jadi berusaha semaksimal mungkin. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan aslul istiqamati istiqamatul qalbi ala tauhid. Akar dari keistiqamahan itu adalah istiqamah hati dulu. Hati. Di atas apa? Di atas tauhid yang benar. Nah, tauhid ini kuncinya agar orang bisa istiqamah. Apa yang harus dia lakukan? Dia benahi hati dulu, tauhid. Ya, jangan justru malah apa? Dia sibuk membenahi zahir, batin lupa dia benahi. Sehingga apa? Sehingga ketika datang hal-hal yang datang penghalang atau hal-hal yang menghalangi dia untuk tetap harus maju, harus mempertahankan hidayah ini. Kalau seandainya hati tidak kuat, tentu tidak akan bisa, akan mundur. Makanya apa? Kalau seandainya ingin istiqamah, maka fokuskan kepada untuk memperbaiki hati, tauhid. Ya, ini adalah bahan bakar yang tidak pernah habis. Kalau seandainya kita ingin hidayah yang tetap, maka tidak ada cara lain kecuali dengan perbaiki tauhid. Kenapa para sahabat itu orang-orang yang luar biasa Bapak dan Ibu? Tauhid. Ya.
Mereka tidak takut mati di medan jihad. Mereka tidak khawatir berjuang di jalan Allah. Mereka tidak khawatir diusir dari kota Mekah karena memeluk agama Islam. Tidak khawatir. Segala rintangan mereka hadapi. Ya, segala rintangan mereka hadapi. Maka itu buah daripada istiqamah hati. Hati istiqamah, maka seluruh jasad pun akan istiqamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, wa mata istaqama al-qalbu ala ma'rifatillah. Dan kapan hati itu, atau jika hati itu istiqamah di atas tauhid yang benar, pengetahuan terhadap Allah taala, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, berharap hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, dan tidak butuh kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu akan istiqamah seluruh jasad. Ya, akan istiqamah seluruh jasad. Hati. Ya. Kemudian dikatakan fa innal qalba huwa malikul a'dha. Hati itu adalah raja dari badan kita. Nah, kalau rajanya baik, maka badannya akan baik. Ya. Dan anggota badan yang lain itu adalah tentaranya, pasukan. Pemimpinnya raja, pemimpinnya adalah hati. Maka ketika hati itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Mungkin kita pernah mendengar sabda Nabi SAW. Nabi mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam hati itu ada segumpal darah. Idza salahal jasadu kulluh. Kalau baik darah ini seluruh jasad baik. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Kalau darah ini buruk, maka buruk seluruhnya. Yang darah itu maksudnya hati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, di antara faktor seseorang bisa istiqamah sampai akhir hayat adalah tahqiqul imanil haq fil hayah, merealisasikan keimanan yang benar, ya, mempraktekkan keimanan yang benar di dalam kehidupan dunia ini, benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 27, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh, perkataan yang kuat di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan baginya, bagi seluruh keadaannya atau apa-apa yang dia butuhkan, Allah akan berikan ketetapan pada dirinya di kehidupan dunia. Sebagaimana orang-orang yang benar keimanan kepada Allah, dia tidak akan mudah goncang, tidak akan mudah berpaling. Kalau seandainya ada orang mudah berpaling dari agama ini, dari keimanan ini, maka ketahuilah yang rusak itu adalah iman. Yang rusak itu apa? Iman. Bukan banyaknya dia sholat, imannya yang rusak. Iman yang rusak. Sehingga apa? Sehingga Allah ketika imannya sudah rusak di dunia, Allah tidak berikan kepadanya ketetapan. Maka ada kita lihat apa? Orang soleh kemudian murtad. Ustadz, kiai, apa segala macam kemudian murtad, keluar dari agama Islam. Apa sebabnya? Dahulu ketika dia Islam, imannya tidak baik. Imannya tidak baik. Sehingga apa? Allah tidak berikan pertolongan kepadanya untuk menjaga keimanannya tersebut. Allah tidak berikan kekokohan kepada dirinya. Allah tidak berikan ketetapan keimanan baginya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan iman, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan bagi diri seseorang, dia tidak mudah terombang-ambing. Allah berikan ketetapannya di dunia dengan cara apa?
Dia bisa menghindari segala penyakit hati. Segala hal-hal yang merusak keimanan dia bisa hindari. Berarti Allah tolong dia. Nah, bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala berikan ketetapannya di akhirat? Para ulama kita mengatakan wa bitathbitihim 'alal iman qabla naz'i arwahihim. Allah berikan ketetapan padanya sebelum ruhnya diangkat. Sebelum ruhnya dicabut, Allah berikan ketetapan agar dia bisa menjaga keimanan sampai akhir nafasnya. Ya. Karena ketika sakaratul maut itu berbeda dengan keadaan kita sekarang. Kalau seandainya kita sekarang, maka mungkin kita untuk mengucapkan hal-hal yang baik, hal-hal yang berupa doa la ilaha illallah mudah. Ketika sudah sakaratul maut itu godaan banyak. Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah anaknya Imam Ahmad bin Hanbal itu meriwayatkan bahwasanya ketika Imam Ahmad bin Hanbal sedang sakaratul maut, kemudian Imam Ahmad mengatakan belum. Imam Ahmad seperti itu, belum. Abdullah heran, ini ayahku ngapain mengatakan belum? Ditanya, wahai ayahanda, kenapa engkau mengatakan belum? Imam Ahmad mengatakan, tadi syaitan mengatakan, wahai Imam Ahmad, selama ini aku menggodamu tidak berhasil. Engkau adalah orang yang luar biasa. Imam Ahmad mengatakan enggak. Kalau dia katakan, oh yo, amboku orang hebat, habis sudah amalan semuanya. Lihat bagaimana syaitan menggoda seseorang ketika sakaratul. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, belum, kata Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan enggak seperti itu, enggak. Nah, bayangkan godaannya ketika sakaratul. Allah berikan ketetapan bagi siapa? Bagi orang-orang yang benar-benar beriman. Kalau orang tidak benar beriman mungkin akan bangga dia. Oh iya. Nah, dia akan bangga. Sehingga apa? Dengan kebanggaannya tersebut, dengan kesombongan dirinya tersebut, hilang seluruh kebaikan yang dia kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara faktor berikutnya adalah jihadun nafs ala ta'atillah. Bersungguh-sungguh di dalam ketaatan. Jadi tidak main-main. Bersungguh-sungguh di dalam ketaatan. Dan itu dengan cara mengerjakan amalan yang wajib dan amalan yang sunnah. Amalan yang wajib dan amalan yang sunnah. Jangan cukupkan diri kita hanya dengan yang wajib saja. Tidaklah ada amalan yang wajib melainkan ada amalan yang sunnah mengiringinya. Benar nggak? Ada amalan wajib mesti ada amalan sunnah. Apa guna amalan sunnah ini? Amalan sunnah ini gunanya adalah sebagai pengimbang atau sebagai penutup kekurangan dari amalan yang wajib. Itu gunanya. Kalau seandainya ada sholat 5 waktu, maka sholat sunnah jauh lebih banyak dibandingkan sholat 5 waktu. Kalau seandainya ada puasa Ramadan, puasa yang sunnah jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan puasa Ramadan. Kalau ada haji setahun sekali, umroh jauh lebih banyak dibandingkan haji. Haji orang bisa tiap bulan. Umroh bisa orang tiap bulan. Maka tujuan dari amalan sunnah tadi apa? Untuk menutupi kekurangan dari amalan yang wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudusi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya min ada'i maftaratuhu 'alaihi." Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan tertentu yang lebih aku cintai daripada amalan yang wajib. Artinya apa? Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang wajib. Amalan wajib gak ada yang mengalahkannya. Ya, mau misalnya orang sholat malam 1000 rakaat tapi tidak sholat subuh, tidak ada guna sholat 1000 rakaat tadi. Karena amalan yang terbaik itu adalah amalan yang wajib. Mau dia puasa, rajin puasa Senin Kamis, Ramadan tidak puasa, nggak ada gunanya. Amalan terbaik adalah amalan yang wajib. Wala yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan tidaklah seorang hamba senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah sampai aku mencintainya. Kalau seandainya baru yang wajib maka bebas kewajiban.
Kalau seandainya ditambah dengan yang sunnah sampai mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan cinta kepadanya. Fa idza ahbabtuhu, kalau sudah aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka aku adalah pendengaran yang mana dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, aku penglihatan yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku adalah tangan yang dengannya dia menyentuh. Wa rijluhu allati yamshi biha, dan kaki yang dengannya dia berjalan. Maksudnya di sini apa? Allah Subhanahu wa taala menjaga dia. Ya, Allah menjaga dia. Itu maksudnya. Kalau orang sudah mengerjakan amalan yang sunnah, maka Allah cinta kepadanya. Kalau Allah cinta kepadanya, apa yang Allah perbuat pada orang tersebut, Allah jaga dia. Allah jaga telinganya, Allah jaga pandangannya, Allah jaga tangannya, Allah jaga kakinya. Kemudian Allah mengatakan, wala in sa'alani, kalau dia meminta, la u'tiyannah, maka aku pasti berikan. Kalau dia minta, pasti aku berikan, kata Allah Ta'ala. Wala in ista'adzani la u'idhannah, kalau dia minta perlindungan, pasti aku akan berikan perlindungan kepadanya. Ini siapa tadi? Orang-orang yang menjaga atau orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan sunnah, melaksanakan ketaatan. Amalan yang wajib itu prioritas utama. Kalau kita bisa mengerjakan amalan wajib, jangan cukup dengan amalan yang wajib saja, harus ditambah dengan amalan-amalan yang sunnah. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya amalan itu bertingkat-tingkat. Ya. Setiap orang melaksanakan salat wajib, apakah dia mendapatkan pahala yang sama? Tidak. Ada yang kurang, ada yang sempurna, ada yang tidak mendapatkan pahala. Bagaimana caranya dia mengejar ini ketertinggalannya? Caranya dengan memperbanyak amalan sunnah. Itu caranya. Bagaimana kalau seandainya kita dulu tidak sholat, bagaimana caranya? Caranya apa? Memperbanyak sholat sesudah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Memperbanyak sholat sunnah. Memperbanyak sholat sunnah. Kemudian di antara wasilah berikutnya agar seseorang bisa istiqamah sampai kematian datang menjemputnya adalah tadzakurul mauti wal qabr, senantiasa mengingat kematian dan kubur. Ya, senantiasa mengingat kematian dan kubur. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam orang yang paling ikhlas. Siapa yang meragukan keikhlasan Nabi? Tidak ada. Siapa yang meragukan ketakwaan Nabi? Tidak ada. Siapa yang meragukan keilmuan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. إذ تجعل القبر بشفيره أمام ناظريها تنظر إلى فتحة القبر يكاد يبتلع الأناسي ابتلاعا. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya menjadikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ya umat ini, wa 'allamal ummata kaifa takunu mukhlisatan. Nabi kita sallallahu mengajarkan kepada kita bagaimana caranya ikhlas, sudah diterangkan oleh Nabi sallallahu. Yang mana kuburan itu iltaja'alul qabra bi syafirihi amama nadhiraiha. Yang mana ketika umat itu ya menjadikan kuburan itu di depan matanya. Artinya apa? Dia akan masuk ke dalam kubur. Ya. Kemudian dia lihat ke dalam ke dalam lubang kubur tersebut, maka seolah-olah dia akan masuk ke dalam kuburan tersebut. Dan itu suatu yang pasti. Kita ini semua nanti akan berada di bawah tanah. Itu pasti, nggak ada yang mengingkari. Ya. Sehingga tidak ada lagi orang yang hidup, tidak ada orang hidup abadi di dunia ini. Nah, ketika seluruhnya sudah mati, Allah kumpulkan seluruh manusia.
Seluruh, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai umat akhir zaman nanti dikumpulkan di padang mahsyar, tempat yang datar. Bahkan apa? Semuanya bisa saling lihat. Allah mengatakan apa? Limanil mulkul yaum. Punya siapa sekarang kerajaan? Nah, orang-orang yang mengaku punya kekuasaan di dunia tidak bisa jawab. Orang-orang yang mengatakan saya adalah raja, saya adalah penguasa, saya adalah apa segala macam dia banggakan dari jabatannya. Allah mengatakan limanil mulkul yaum. Nah, sekarang di padang mahsyar ini kerajaan milik siapa? Lillahil wahidil qahar. Milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha menguasai. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingat kematian. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadikan kuburan itu berada di pandangan matanya, berada di depan matanya. Dan menjadikan sifat tersebut atau menjadikan keyakinan tersebut bercampur dengan badannya. Artinya apa? Jadikan itu sebagai pengingat. Wasaral abdu lillahi rabbil alamin khalisa. Nah, ketika demikian, maka dia bisa mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala kehidupan ini. Ya, orang yang tidak ikhlas itu apa motivasinya? Dunia kan? Kalau seandainya masing-masing kita yakin kita akan mati, kita masuk kuburan, kemudian ditanya, apa gunanya riya? Apa gunanya ucapan manusia? Apa gunanya oh fulan dermawan? Oh, nggak ada gunanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan hal tersebut, mengingat kematian itu bercampur dengan darahnya, sehingga nggak penting apa yang dikatakan oleh manusia. Kalau seandainya Nabi, Bapak dan Ibu rahmatillah, mementingkan perkataan manusia, tidak tersebar dakwah Islam ini. Tentu di Makkah Nabi sudah tinggalkan. Kenapa? Karena cacian, makian itu dahsyat kepada Nabi SAW. Tapi Nabi nggak hiraukan. Nggak ada gunanya perkataan manusia. Kenapa? Karena kita masing-masing akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Salat dulu kita biasanya, Pak ya. Salat. Setelah itu lanjut. Nah, kemarin gimana? Lanjut dulu. Azan dulu ya. Hah? Salat dulu ya, salat adzan, salat ya. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan ya sejenak apa yang masih terputus tadi. Tadi kita katakan di antara sebab seseorang bisa istiqamah sampai dia meninggal dunia adalah senantiasa mengingat kematian. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, Al-Barra mengatakan kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu jenazah, artinya menyelenggarakan jenazah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajalasa ala syafiril qabri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di pinggir kuburan. Fabaka, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menangis hatta balla thara, sampai-sampai tanah yang beliau injak pun basah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu mengatakan, ya ikhwani limithli hadza fa'iddu, wahai sahabat-sahabatku, untuk hari seperti inilah maka persiapkanlah. Nah, untuk apa? Untuk kubur. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi SAW menangis? Padahal Nabi orang yang paling ikhlas. Kenapa Nabi menangis? Karena Nabi tahu apa yang setelah kubur itu ada sesuatu yang
lebih berat dibandingkan apa yang ada di dunia. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara ini yang terakhir, wasilah atau faktor yang menjadikan seorang bisa istiqamah sampai akhir hayat adalah berkawan dengan orang-orang yang saleh dan meninggalkan orang-orang yang rusak. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah, dan sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang menyembah Rabb mereka di waktu pagi dan petang mereka mengharapkan wajah Allah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya, jangan palingkan pandanganmu dari mereka karena engkau menginginkan perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu, dan jangan engkau ikuti orang yang telah kami lalaikan hatinya an dzikrina, dari mengingat kami, wattaba'a hawahu, dan dia mengikuti hawa nafsunya, wa kana amruhu furta, dan segala apa yang dia kerjakan, segala urusannya itu sia-sia. Pada ayat yang mulia ini, surat Al-Kahfi ayat 28 ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang menyembah Allah. Ini menandakan apa? Untuk berkawan dengan orang-orang soleh itu butuh kesabaran, karena nanti akan banyak akan banyak sesuatu yang akan dikoreksi. Misalnya kalau seandainya kita berkawan dengan orang soleh, maka siap-siap dengan nasihat, ya, siap-siap dengan nasihat, siap-siap dengan teguran. Maka Allah mengatakan di sini, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah, sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang menyembah Allah di waktu pagi dan petang dan mereka mengharapkan wajah Allah. Kenapa demikian? Karena berteman dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah akan menjadikan kita termasuk di antara bagian dari mereka. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, wa ya kulla da'in ilallah, wahai Rasulullah dan wahai orang-orang yang menyeru kepada Allah, sabarkanlah dirimu atas tahammuli masyaqatit ta'lim wa tarbiyah wa tazkiyah, atas kesulitan-kesulitan, ya, dalam menasihati, mengajarkan, musahiban wa mulaziman alladzina ya'buduna rabbahum, dengan cara apa? Dengan cara senantiasa berkawan dengan orang-orang yang menyembah Rabb mereka walaupun mereka orang fakir. Makanya dalam ayat ini Allah mengatakan apa? Wala ta'du 'ainaka 'anhum, jangan palingkan pandanganmu dari orang menyembah Allah. Tujuannya apa? Jangan palingkan pandanganmu dari orang menyembah Allah karena engkau menginginkan dunia. Ini nggak boleh, ya. Bertemanlah dengan orang yang saleh walaupun fakir, walaupun miskin, ya. Berteman dengan mereka, karena bisa jadi dengan berteman dengan mereka hati menjadi lunak, ya. Kita bisa menjadi lebih istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati berkawan dengan orang-orang yang rusak, ya. Berhati-hati dari berkawan dengan orang yang rusak. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkawan, ya, berbeda dengan bergaul biasa, ya. Ini jangan sampai salah pula nanti. Anda lihat orang rusak, tidak mau sapa, tidak mau ditegur, padahal tinggal satu komplek, tinggal satu lingkungan misalnya. Ini nggak benar juga. Maksudnya apa? Jangan jadikan dia sebagai kawan dekat. Kalau hanya sekedar tegur sapa, ya. Jangan jadikan apa? Jangan jadikan, oh kita ini harus meninggalkan orang-orang rusak kemudian ditinggalkan mereka. Padahal kalau seandainya kita berpikir lebih banyak, bisa jadi apa? Dengan kita menegur, dengan kita menyapa, kita mengucapkan salam, bisa jadi orang itu mendapatkan hidayah dengan sebab perbuatan baik, ya. Maka boleh
kita bertegur sapa dengan orang-orang yang rusak? Jawabannya boleh. Tapi jangan jadikan dia sebagai teman duduk. Kita sering duduk dengan dia, kemana-mana dengan dia. Maka ini ya, dia khawatirkan dia akan mengajak kita kepada sesuatu yang rusak. Lihatlah contoh dari apa yang terjadi kepada dari apa yang menimpa Abu Thalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara contoh yang sangat banyak disebutkan oleh para ulama kita tentang bagaimana ya efeknya berkawan dengan orang-orang yang buruk. Abu Thalib itu kalau seandainya dilihat dari keyakinannya terhadap Nabi Muhammad adalah Rasulullah, dia yakin Nabi Muhammad ini Rasulullah. Kalau enggak mungkin dia bela. Dia yang menyokong dakwah Nabi. Ya, dia mengakui bahwasanya secara tidak langsung dari perbuatannya dia mengakui Nabi Muhammad ini adalah Rasul Allah. Dia nggak musuhi, dia lindungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di akhir hayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat ingin pamannya ini masuk Islam. Nabi mengatakan, ya amqul la ilaha illallah, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah, suatu kalimat yang akan aku jadikan itu sebagai argumen di hadapan Allah. Maka berkata kawan dari Abu Thalib ini, dia mengatakan, ya Abu Thalib, atada'u dina Abdul Muttalib, apakah engkau rela meninggalkan agama Abdul Muttalib wa tadkhulu fi dini Muhammad, dan engkau masuk agamanya Nabi Muhammad? Apakah engkau benci dengan agama nenek moyangmu? Ini pengaruh kawan yang buruk. Bagaimana pengaruh kawan buruk? Sangat luar biasa sekali. Maka jangan pernah berkawan dengan orang-orang yang buruk. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 27 sampai 29, Allah mengatakan, wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi, dan pada hari itu orang-orang zalim menggigit jarinya, yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila, alangkah baiknya dahulu aku menjadikan Rasul itu sebagai jalan yang aku tempuh. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, ya alangkah baiknya dahulu aku tidak menjadikan fulan sebagai kekasih, sebagai teman. Laqad adallani 'anil dzikri, dia telah menyesatkanku dari mengingat Allah. Ba'da idh ja'ani, setelah datang kepadaku. Datang tawaran masuk Islam, tidak mau. Datang tawaran mendapatkan, dia tidak mau. Kenapa? Karena teman. Wa kana asyaitanu lil insani khadula, maka syaitan bagi manusia itu ingin merendahkan manusia, menjadikan manusia itu khadul, hina. Maka ini diantara contoh apa? Kalau seandainya menjadikan kawan yang buruk, nanti di akhirat akan menggigit jari. Perumpamaan menggigit jari ini, Bapak dan Ibu dirahmati Allah, berarti orang ini benar-benar sangat menyesal menjadikan si fulan sebagai teman. Ya, menyesal. Kenapa? Karena ternyata teman yang diikuti tidak bermanfaat apa-apa bagi dirinya. Tidak ada manfaat. Justru kawan yang diikuti itu apa? Menyesatkannya, mengantarkannya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Maka itu beberapa kiat agar seseorang bisa istiqamah sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Nah, itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.